Selamat datang di channel Cuplikan Horor, channel yang akan menemani kalian dengan kisah-kisah horor yang ada di Indonesia. Cerita ini dialami langsung oleh seseorang yang bernama Reza. Disinilah untuk yang pertama kalinya dia merasakan gangguan langsung dari para penunggu kediamannya selama 2 tahun. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe. Hidupkan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel Cuplikan Horor. Langsung saja kita menuju ke ceritanya. Cerita ini dialami langsung oleh teman terdekatku, yaitu Reza. Disinilah untuk yang pertama kalinya dia merasakan gangguan langsung dari para penunggu kediamannya selama 2 tahun. Cerita ini adalah pengalaman pertama yang dialami Reza secara langsung selama hidupnya. Sebenarnya Reza bukanlah orang yang penakut. Memang selama hidupnya dia tidak pernah secara langsung bertemu atau melihat mereka. Namun, setelah kurang lebih 2 tahun dia pindah ke rumah itu, satu persatu gangguan dari mereka mulai Reza rasakan. Sebelumnya Reza tinggal dan besar di kota Surakarta. Lalu dia memutuskan untuk pindah ke kota Semarang karena keperluan sekolahnya. Dia dan keluarga memutuskan secara matang tentang kepindahannya ke kota Semarang. Tepatnya dia pindah ke rumah yang saat ini dia tempati yang menjadi awal dari cerita pengalamannya kali ini. Singkat cerita, dia pindah ke rumah dari salah satu keluarganya. Rumah itu bisa disebut rumah yang cukup tua di daerah itu. Bangunannya saja masih memiliki beberapa corak khas bangunan lama. Namun, hal itu tak dihiraukannya. Singkat cerita, setelah dia pindah ke rumah itu, suasana baru mulai dia rasakan. Malam-malam setelah kepindahan, dia memang belum ada gangguan yang membuatnya takut. Namun, setelah kurang lebih 1 tahun dia tinggal, gangguan itu satu persatu muncul yang kadangkala membuatnya merasa tidak nyaman. Rumah yang saat ini Reza tempati mempunyai 2 lantai, dan Reza menempati lantai atas di kamar bekas neneknya seorang diri, sedangkan keluarga lainnya tinggal di lantai bawah. Jarang sekali ada orang yang naik ke atas, mungkin kalau ada hanya sesekali untuk menengok keadaan Reza. Kamar yang Reza tempati sendiri cukup strategis karena dekat dengan balkon dan ruangan kaca yang luas, yang biasanya digunakan untuk orang senam menari. Di depan kamarnya sendiri ada kamar kosong yang sudah lama tidak ditempati. Begitu juga kamar yang ditempati Reza saat ini pernah kosong bertahun-tahun sebelum Reza datang dan menempati kamar tersebut. Singkat cerita, setelah kurlep 1 tahun dia tinggal, gangguan-gangguan kecil mulai dia rasakan. Tak jarang setiap tengah malam sampai menjelang subuh dia mendapat gangguan seperti suara orang berlari, anak-anak kecil yang sedang bermain, kaki yang melayang, suara wanita sedang menangis, suara nafas seseorang, dan lain-lain. Beberapa kali dia mencoba untuk berpikiran positif tentang apa yang sudah terjadi kepadanya, tapi lagi-lagi gagal. Kejadian itu selalu berlangsung mulai tengah malam. Sedangkan saat jam-jam itu tidak ada seorang pun yang naik ke atas atau berkegiatan di atas selain Reza. Berulang kali juga dia dibuat tidak tenang, bahkan diganggu saat dia tidur, hingga tak jarang dia jadi sangat mengantuk karena hanya dapat tidur 2 jam setiap malamnya. Hal yang sangat melelahkan ya, dan disinilah malam puncaknya, gangguan dari mereka yang paling berkesan di ingatan Reza sampai saat ini. Malam itu sekitar pukul 01.12, Reza memutuskan untuk tidur. Tak lupa seperti biasa dia memasang alarm pukul 05.05. Singkat cerita dia berhasil tidur, berharap malam ini tidak ada lagi gangguan seperti biasanya. Tapi harapannya pupus manakala selang beberapa menit dia tertidur, dia merasa ada sesuatu yang datang menghampiri dia yang belum sepenuhnya tertidur, ya. And I feel dia ada di depan mukaku, alias saat aku terlentang, dia ada di depan mukaku tanpa alasan tertentu, ucapnya. Rasanya dia ingin bangun untuk memastikan apa yang ada di hadapannya itu.
Tapi keinginannya tidak bisa dia lakukan manakala ketakutannya semakin menjadi sampai membuat seluruh tubuhnya merinding. Apalagi dia tidur dengan telanjang dada membuat suasananya semakin membuatnya merinding hingga keringat dingin. Tiba-tiba dia merasa tubuhnya menjadi panas yang membuatnya harus terbangun di tengah ketakutannya itu. Rupanya di hadapannya tidak ada apapun yang dia lihat. Lalu dia memutuskan untuk kembali tidur dengan keadaan seperti awal suasananya, malah membuatnya kembali merasa kedinginan. Di dalam tidurnya dia mencoba terlelap, namun tiba waktunya saat makhluk itu mengangkat seluruh tubuhku yang masih terlentang, seperti salah satu scene di film Stay from the Kid Laroi. Kejadian pertama saat makhluk itu mengangkat Reza, dia merasa setelah diangkat tubuhnya ditahan sekian menit, seperti sengaja ditahan untuk melayang dengan sendirinya. Saat dia diangkat tubuhnya mendadak kaku, tidak bisa berbuat apapun padahal rasanya saat itu Reza ingin membuka mata. Setelah tubuhnya diangkat, makhluk itu mengembalikan lagi tubuh Reza dengan sangat lembut ke posisi semula. Lalu saat dia mengangkat tubuhku yang kedua kalinya, dia mencoba menaruh tubuhku dengan sangat lembut. Entah mengapa aku merasakan kenyamanan tersendiri pada cara makhluk itu memperlakukan tubuhku ini. Dia pikir gangguan itu sampai di situ saja, tapi ternyata gangguan itu berlanjut seperti ada orang batuk dan dia mendengar suara aktivitas di sebelah kamar yang dia tempati, padahal dia tahu sendiri tidak ada orang yang tinggal di lantai atas selain dirinya. Setelah gangguan itu, dia mencoba untuk tidur kembali tanpa menghiraukan gangguan-gangguan lain yang akan datang. Tapi dalam tidurnya dia malah dimimpikan oleh kedua orang tuanya. Di dalam mimpiku aku sedang berada di rumah asliku di Boyolali. Di situ hanya ada aku dan mamaku. Dan tiba-tiba saat aku sedang beberes lemari baju, datang ayahku menyapa. Dan di situ aku kaget kenapa ayah bisa di sini. Karena kemarin ayahku baru aja ke Semarang dan biasanya selalu ngabarin kalau dia pulang. Di saat itu Reza segera bergegas mengikuti ayahnya yang berjalan mengarah ke gudang. Di situ Reza melihat banyak sepihan kaca dan darah, sedangkan di dalam mimpinya dia sudah berada di tempat itu berhari-hari. Pada akhirnya Reza lalu membersihkan gudang bersama ayahnya. Yang membuatnya heran adalah tiba-tiba ayahnya meninggalkan dia sendiri tanpa sepatah kata pun. Loh, tumben ayah pendiam gitu. Biasanya banyak omong. Tapi pertanyaan Reza tak dijawab. Akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti kemana ayahnya pergi. Ternyata ayahnya pergi ke kamar. Reza yang tadi sudah dia bereskan, di sana ada mama Reza dan juga ayahnya yang sedang berbincang. Tapi anehnya bahasa yang digunakan aneh dan tidak satupun kata Reza pahami. Anehnya Reza melihat mamanya paham dengan bahasa aneh yang ayahnya ucapkan. Dan sampai di situ dia terbawa oleh mimpinya. Tak terasa dini hari itu sudah berakhir, berganti dengan kumandang adzan yang mulai dia dengar. Dan kejadian malam itulah yang membuat Reza parno hingga berhari-hari dia kurang tidur karena takut kejadian yang sama akan terulang lagi. Begitulah aku memberi nama cerita ini, Dia yang Datang di Kala Malam. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Thanks for watching. Jangan lupa tekan tombol like and subscribe.